Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Gimana nih kabarnya hari ini? Apalagi akhir-akhir ini kan kita lagi puasa. Apakah makin lemas atau malah makin semangat? Karena kan sebentar lagi mungkin kita bakal menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih? Pastinya kita bakal bahas hal seru yang biasanya kita lakuin dan harus dilakukan mungkin selama bulan-bulan Ramadan ini. Karena kan bentar lagi juga ya kita masih ada spare waktu yang cukup lama ya selama bulan Ramadan. Jadi mungkin kalau ibadahnya ngerasa kurang, ini kita bakal lengkapin di sini biar kayak oh iya aku ternyata belum melakukan ini loh. Jadi kita kayak ya saling melengkapi lah untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan puasa ini. Kira-kira apa sih kita bakal bahas apa sih di bulan Ramadan ini? Hari ini kita bakal bahas tentang sunnah dan ibadah di bulan Ramadan, yang dimana dari banyaknya artikel dan konten yang aku lihat, sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu kayak ada perbanyak sedekah, terus menyegerakan berbuka puasa, mengakhiri sahur, berbuka dengan yang manis-manis, membaca dan menghatamkan Al-Quran, itikaf, dan lain-lain. Nah, untuk membahas hal-hal yang kayaknya cukup krusial ini nggak mungkin dong aku bahas sendiri. Di sini aku bakal bahas sama orang keren di Fakultas Dakwah, yaitu Pak Ubaidillah selaku tenaga pendidik Fakultas Dakwah. Halo Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah ya. Gak jebol. Gak jebol ya Pak ya. Gimana tadi Pak perjalanan ke kampus hari ini? Apakah macet atau gimana? Ya kebetulan dari pagi berangkat nyampe kampus jam 8 dan nunggu podcast ini nih sampai jam setengah 4. Nunggu ya. Iya. Nah Pak, hari ini kan kita bakal ngebahas sunnah dan ibadah di bulan puasa ini ya, di bulan Ramadan. Kira-kira tadi kan aku udah nyebutin nih berdasarkan hasil literasi aku dari internet atau bahkan dari hasil artikel-artikel juga. Kira-kira kalau versi Bapak nih sunnah dan ibadah di bulan Ramadan tuh apa aja sih Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa podcast Fakultas Dakwah yang sangat saya hormati, terlebih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan satu materi tentang sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan ya. Iya betul. Gitu. Berkenaan dengan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan itu sebetulnya banyak sekali. Kalau kita sampaikan atau kita jabarkan itu tidak cukup dengan waktu 30 menit. Betul. Ya. Karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan, di dalam hadis pun sama begitu. Bahkan Rasul pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan ini. Pertama yaitu talil Quran. Nah, talil Quran ini termasuk salah satu sunnah ya yang sangat besar sekali ketika kita membacanya. Artinya begini, hukum membaca Al-Qur'annya kan wajib ya. Betul. Tapi pahalanya luar biasa. Sunnah-sunnah yang ada di situ yang sudah dilakukan oleh Rasul pada zaman dahulu itu ada penjelasan-penjelasan tentang ujro atau pahala yang Allah berikan kepada si pembaca. Apakah sama antara pahala di bulan Ramadan dengan pahala di luar bulan Ramadan? Nah itu keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa ketika seseorang melaksanakan atau mengerjakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahala dari 10 sampai 700 ya. Wow. 700 pahala itu di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an ya, satu kebaikan itu 10 kebaikan sampai 700 kebaikan.
alif lam mim itu ketika kita membaca alif lam mim itu perhitungan pahalanya bukan 1 itu. Tapi sekian puluh. Tapi tiga kebaikan. Apa yang termasuk 3 kebaikan itu? Pertama, ketika kita mengucapkan alif lam mim, alifnya itu terhitung 1. 1 kebaikan. Lam 1, mim 1. Berarti 3 kebaikan. 1 kebaikan Allah memberikan pahala kepada pembaca yaitu 10 sampai 700. Nah, itu sudah tiga huruf. Nah, seluruh huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu dengan jumlah 1.025.000. Wih, banyak ya Pak. Bayangkan. Ya. 1 kebaikan dikali 1.025.000 seluruh huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Wow, udah luar biasa. Ya. Pahalanya sangat dilipat gandakan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah sama antara kita beribadah di negara tercinta kita Indonesia dengan negara Makkatal Mukarramah? Nah, tentunya berbeda. Syekh An-Nawawi di dalam kitab Irsyadul Ibad itu beliau mengatakan tentang keutamaan kota Mekah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah di kota Mekah pahalanya 100.000 kali. Wah, Luar lebih banyak biasa. ya Pak Lebih ya. banyak. Di sini kita 10 sampai 700. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah di Makkatal Mukarramah, maka banyak. 1 kebaikan Dikali itu sekian iya. sekian ribu, lebih banyak ya Pak ya. 100.000. Wow. Satu kebaikan 100.000. Coba kalau kita menghafalkan Al-Qur'an di kota Mekah. Oh, udah banyak pahalanya. Hitungan kalkulator kita nggak bisa hitung dengan hitungan udah nggak bisa kalkulator Allah terdeteksi Subhanahu ya wa Pak Ta'ala. ya. Iya. Oleh karena itu beruntung orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji selama bulan Ramadan. Bulan-bulan tertentu ya. Iya. Umroh sekarang. Itu luar biasa pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertama, Talil Quran. Orang yang suka gemar membaca Al-Quran, bahkan dirindukan oleh surga. Wow. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka kita membaca Al-Quran. Utamakan target 1 bulan penuh ini minimal 1 kali khataman. Bagaimana caranya supaya khatam 1 kali khatam dalam sebulan? Itu ada triknya ya. Ada yang Bapak juga sudah mencoba ya 1 kali khataman setiap sholat 5 waktu itu kita sudah harus 4 lembar ya selesai. Jadi satu hari itu 1 juz gitu Pak. Satu hari 5 waktu setelah sholat itu baca Al-Quran ya. Ketika membaca Al-Quran itu target 4 lembar dan itu nanti kalau kita rutin tidak pernah kosong, maka 1 bulan itu 1 kali khataman. Wow. Nah, itu triknya ya. Itu tips ya buat mungkin sobat Jawara yang kayak bingung nih mau kayak khatam Al-Quran kayak gimana ya caranya. Ini boleh banget ya Pak dipakai gitu caranya. Itu sudah beruntung 1 bulan penuh khatam 1 kali membaca Al-Quran. Apalagi yang 2 kali khatam, 3 kali, 4 kali bahkan. Oh, udah ajaib itu. Mungkin ada yang 1 hari 1 kali khatam juga mungkin ada kali. Siapa itu? Ya. Nah, itu imam madhab dulu tuh, seperti Imam Syafi'i, bahkan lebih dari 1 kali mungkin. Ya, selama 1 bulan Ramadan itu lebih dari 1 kali khataman. Itu adalah orang-orang yang hebat itu. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan itu yaitu memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Biasanya kan ibu-ibu ya. Iya, betul. Bawa air, langsung bawa ke masjid untuk keperluan jamaah yang sedang berpuasa dan langsung berbuka di situ. Nah, itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, walaupun misalnya kita
dalam keadaan sibuk, tidak sempat untuk membaca Al-Quran, semoga kalau kita sempat ya ketika memberikan makan atau minum orang yang sedang berpuasa, nah itu semoga salah satunya kita itu dirindukan oleh surga. Masya Allah, tabarakallah. Dan ya, itu Pak, pahalanya katanya ya, di dalam hadis-hadis itu orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang haji dan umroh. berpuasa. Oh, berpuasa. Gitu. Oh. Soalnya kan ada yang bilang juga katanya kita kalau misalnya lakukan ibadah apa gitu, itu tuh katanya pahalanya sama kayak orang yang sedang haji dan umroh katanya, Pak. Ya kalau haji yang umroh Bapak belum menemukan ya. Yang Bapak dengar dan Bapak lihat di hadis-hadis seperti itu. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Puasa. Dua tuh. Baru dua tuh yang disebutkan. Membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Apalagi nih Pak kira-kira? Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah yang lain yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Iya. Tapi jangan langsung Allah Akbar langsung minum, langsung makan. Karena waktunya itu kan antara adzan yang di masjid, yang di TV ya, dengan yang di lokasi kita kan berbeda-beda kan menitannya. Iya. Maka supaya mateng ya, ketika kita menyegerakan berbuka puasa, ketika di TV itu hayya 'alal falah, nah baru kita langsung berbuka puasa. Oh berarti yang dianjurkan tuh kalau misalnya bukan pas Allahu Akbar ya, tapi pas hayya 'alal falahnya. Oh, karena gitu. waktu di Banten dengan di Jakarta, ada di Jakarta kan udah berapa menit tuh perbedaannya kan? Iya, sekitar ya sekian menit, 5 menit jaga-jaga mungkin lebih. kita untuk seperti itu agar puasa kita diterima ya, dan tidak batal. Kemudian sunnah yang lain itu sahur, tuh ya, mengakhirkan sahur. Nah itu dapat kesunahan juga, sunnah Rasul. Jadi pertama kalau kita sahur, puasa kita besok itu udah kuat. Betul. Ya kan? Makan minum dulu kan biar tenaga kita tidak lemes. Ya. Seperti host sekarang ini semangat gitu. Kayaknya makannya banyak deh. Gak sempet sahur malah Pak. Bahkan gak sempet sahur. Iya. Nah itu. Nah, selanjutnya seperti sodako. Ya Sodako. Kan? Infak sodako. Kemudian kalau membayar zakat itu termasuk kewajiban ya. Kewajiban, betul. Kewajiban setiap muslim. Itu sepakat para ulama, termasuk ulama 4 madhab, artinya ittifaq bahwa membayar zakat itu adalah kewajiban. wajib, hukumnya adalah wajib itu bagi umat Islam. Adapun ketentuannya nanti berkenaan dengan zakat mungkin sudah ada yang sudah memberikan pembahasan itu atau belum, itu nggak tahu juga ya. Tapi hanya sekedar melewati sajalah. Jadi ilmu-ilmu tentang puasa itu luar biasa. Betul. Yang sebetulnya kita ketika menghadapi puasa itu di bulan Roah ya, Rajab. Betul. Nah itu kita sudah harus persiapan. Oh. Apa yang disiapkan? Pertama keuangan. Keuangannya. Nah, siapkan keuangan. Uangnya harus disiapkan untuk bekal selama bulan Ramadan. Apalagi misalnya kita ketika berpuasa di bulan Ramadan menyediakan satu tempat misalnya di puncak gitu kan. Betul. Hanya untuk sholat, ngaji, ibadah di situ di bulan Ramadan. Ya kan? Misalnya keluarga nih, ayo satu keluarga kita ngebooking ke hotel villa atau yang mungkin di Bogor ataupun di Bandung gitu kan. Iya. Misalnya untuk menetap di situ selama 1 bulan penuh. Biar ibadahnya lebih fokus. Ya, fokus untuk ibadah. Kita kalau misalnya punya pekerjaan, maka pekerjaan kita dihentikan dulu, alias apa namanya? Kalau orang bekerja cuti selama 1 bulan, ya kan? Insya Allah kayaknya bisa kalau misalnya cuti 1 bulan ya, untuk mempersiapkan Ramadan, agar
Ramadan kita ini sempurna. Selain tadi Pak kayak gemar membaca Al-Quran, terus kayak apalagi tadi kayak bersodako, menyegerakan berpuasa, ya, sahur. Kira-kira selain itu masih ada lagi nggak sih Pak? Ya sebetulnya banyak. Masih banyak ya? Ya masih banyak. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah, nah itu pun termasuk. Kayak tarawih ya, witir juga. Qobliyah, ba'diyah, yang rawatib itu. Nah, pahalanya beda dengan di bulan-bulan biasa. Ketika di bulan biasa Allah memberikan pahala 10 kebaikan, maka di bulan puasa Allah lipat gandakan tuh. Begitu. Ya, ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan nih, kan tadi kalau yang dari aku sebutkan kan ada yang kayak perbanyak doa dan zikir, dan mungkin kayak itikaf juga kan satu keharusan ya yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini. Kira-kira Pak, tentang itikaf nih, itikaf itu kan biasanya dilakukannya harusnya gitu kan, disunahkannya di tempat-tempat ibadah seperti musola, masjid gitu. Betul. Nah, kan biasanya yang melakukan itu kan laki-laki karena kan tempatnya di musola dan masjid. Nah, kita juga nih sebagai perempuan nih, apalagi kayak aku dan kawan-kawan yang lain gitu, pengen juga nih ikut kayak dapat pahalanya itikaf, pengen dapat padilahnya bulan Ramadan dengan itikaf di masjid atau musola. Tapi kan kayaknya kesannya tuh konotasinya kurang gitu ya kalau sekiranya ada perempuan yang keluar malam, walaupun niatnya ibadah, karena kayak khawatirnya banyak yang omongan-omongan yang kurang mengenakan gitu tuh dari tetangga. Kira-kira ada alternatif lain gak sih Pak kayak untuk kita beriktikaf selain masjid dan musola, apalagi khususnya untuk perempuan biar bisa nongkrongin juga gitu tuh, kayak buat ibadah gitu Pak? Ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Masalah i'tikaf, tapi kalau dijawab membutuhkan satu pemikiran, ya, penarikan tentang dalil-dalil yang terjadi pada zaman dulu. Soalnya ketika Rasulullah melaksanakan i'tikaf, Rasul i'tikafnya di masjid, bukan di rumah. Betul. Ya. Kemudian untuk yang bagian perempuan untuk i'tikaf, sementara Bapak belum mendengar ya. Artinya belum mendengar ketika di zaman Rasul ada seorang perempuan misalnya ikut i'tikaf. Bapak belum pernah mendengar itu. Tapi mungkin itu adalah kekurangan Bapak dalam pengetahuan itu ya. Okay, betul. Tapi semoga apabila ada yang menginginkan i'tikaf di masjid atau di musola bagi perempuan, kalau misalnya himmahnya tinggi, ingin i'tikaf, ya dipersilahkan. Dipersilahkan. Apalagi misalnya masjidnya ada di sekitar itu dan masjid itu bertingkat. Jadi betul, antara laki-laki dan perempuan terpisah. Nah itu lebih luar biasa. Ya, artinya tidak menimbulkan hal-hal yang berbentuk fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya, karena i'tikaf itu persyaratannya luar biasa. Ada yang kuat, ada yang enggak juga kan? Iya, betul. Ya, ketika diam di masjid itu persyaratan i'tikaf sudah harus kita laksanakan. Ya. Bahkan ketika kita sudah i'tikaf, ingin mandi kan harus keluar kan? Betul. Nah, kita keluar dulu dari masjid, mandi. Nah, nanti kalau sudah mandi selesai, balik lagi tuh. Iya, betul. Ya, ke masjid. Nah, itu i'tikaf. Ya. Nah, Pak, selain tadi kita ngomongin tentang sunnah-sunnah yang aku sebutkan atau dari yang Bapak sebutkan juga, ada nih Pak satu hal yang banyak orang permasalahkan Pak tentang sunnah ini, tentang sunnah tidur di bulan Ramadan. Itu kan kayaknya kayak cukup booming banget gitu ya pembahasannya gitu, kayak iya apa sih, kayak banyak yang berpendapat bahwa betul loh ada dalilnya juga katanya kalau misalnya kita tidur di bulan puasa nih kayak ibadah, tapi malah dari dalil-dalil tersebut tuh banyak yang mensalahartikan gitu, malah yang kayak banyak yang salah kaprah, malah kayak banyak yang tidur terus seharian sampai sholatnya terlewat atau ibadah-ibadah yang lainnya terlewat gitu. Kira-kira kalau sekiranya memang tidur itu sebagai ibadah gitu di bulan puasa ini, tidur seperti apa sih Pak yang dapat betul-betul bernilai ibadah gitu? Baik. Biar nggak salah
apa ya, kita nggak salah kaprah lah dalam beribadah gitu. Kalau sekiranya memang enggak gitu ya, boleh tidak gitu. iya boleh tidak gitu tuh, banyak tidur atau tidur di bulan puasa ini. Ya betul. Baik. Di setiap hadis yang disampaikan atau ditulis oleh para imam, terutama Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa tidur itu termasuk ibadah juga katanya. Ibadah. Tapi ada yang menyangkal bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah itu adalah termasuk hadisnya hadis yang dhaif katanya, seperti itu. Bapak belum meneliti hadisnya ya. Hanya mendengar dan melihat hadis yang berbunyi seperti itu, ya, bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Memang ada ininya juga, ada positifnya juga. Pertama, agar kita terhindar dari maksiat menggibah. Betul. Daripada kita ngobrol, ya kan, ngomongin orang lain, lebih baik tidur. kita tidur. Iya. Gitu. betul. Kemudian ya tidurnya jangan terlalu banyak tidur lah. Iya. Ya kecuali dalam keadaan kondisi badan kita sedang lemah. Betul. Ya boleh seperti itu. Kalau bisa, kalau sedang sehat badannya, ya tidurnya tidur kailula saja. Gitu kan. Tidur siang aja tidur gitu. siang yang nanti tidur siang itu kailula mempersiapkan kita untuk beribadah bekal selanjutnya. Beribadah di malam harinya itu. Betul, kayak untuk tarawih Supaya kuat, ya kan. Kemudian ngajinya biar dapat 5 juz atau 6 juz gitu. Mungkin buat yang laki-laki kayak buat iktikafnya gitu ya Pak, buat ngebangunin sahur siap-siap betul, gitu. Jadi seperti itu tidurnya. Berarti kalau misalnya tidur selama bulan Ramadan tuh sebetulnya nggak apa-apa. Kalau misalnya emang niatnya kayak untuk menghindari hal-hal yang sekiranya tidak diperbolehkan. Betul. Jadi kalau misalnya tidur, boleh nggak sih? Ya boleh aja. Tapi asalkan tidak misalnya memanfaatkannya sebagai kayak buat tidur seharian gitu tuh. Itu jangan ya teman-teman. Tapi kalau niatnya kayak cuman buat mempersiapkan diri biar ibadahnya lebih semangat, itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya malah kayak dimanfaatkan untuk hal-hal yang enggak itu malah tidak disarankan dan tidak diperbolehkan malah. Jadi beruntung sekali nih kita nih sebagai umat Rasul yang hidupnya zaman sekarang. Betul. Dulu ketika puasa Ramadan pertama diwajibkan, itu sangat berat. Sahabat semuanya merasa berat. Bahkan ada kejadian. Kejadian apa tuh Pak? Sayyidina Umar pada waktu itu ketika selesai sholat Isya, dia menggauli istrinya. Dulu di zaman Rasul, persyaratan puasa itu syarat-syaratnya ya, tidak boleh melakukan jima atau mempergauli istrinya selama 1 bulan penuh. Abu Bakar, Sayyidina Umar pada waktu itu tidak kuat. Tidak kuat ya Pak ya? Tidak kuat melakukan itu. Akhirnya lapor ke Rasul begini begitu. Ditambah ada satu sahabat lagi namanya Qais. Dia seorang petani yang kerjanya di ladang. Ketika di waktu berbuka puasa bertanya kepada istrinya, kata Qais kepada istrinya, ada makanan apa sekarang untuk berbuka puasa? Aduh, tidak ada. Akhirnya istrinya disuruh cari makanan untuk takjil buka puasa. Ketika sudah datang, dilihat suaminya tidur, tertidur. Ya, betul. Akhirnya kata istrinya, aduh rugi. Ketika dibangunkan, Qais kaget juga kan, tertidur. Nah dulu di zaman Rasul itu ketika seseorang berpuasa kemudian dia tertidur, maka dia harus melanjutkan puasa lagi tuh sampai pagi. Berat kan? Berat. Akhirnya Qais ini pingsan, melaporkan ke Rasul begini dan begitu. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Ya. Allah akhirnya menghalalkan ya bagi orang-orang yang berpuasa, biasanya
yang tadi saya sebutkan itu ya, boleh mempergauli istrinya selama 1 bulan selama di bulan Ramadan. Akhirnya ada rukhsah tuh yang ada tadinya keringanan. tidak boleh kalau lagi puasa tertidur. Sekarang nggak apa-apa kan? Oh iya. Ya walaupun tidur sebelum buka ataupun sesudah itu sudah dibebaskan. Ya. Gitu. Jadi dulu seperti itu berat tuh. Ya. Wah. Jadi kayak gitu ya Pak ya, sunah-sunah selama bulan Ramadan itu ada ya cukup banyak gitu. Banyak. Dari yang menyegerakan berbuka puasa, mengakhiri sahur, terus berbanyak sedekah, terus membaca Al-Quran dan sebagainya. Gak kerasa nih Pak, ternyata kita udah ngobrol cukup lama banget. Padahal 20 menit ya. Ada Pak. Udah ngobrol cukup banyak banget, banyak wawasan baru nih untuk kita semua kayak apa nih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan gitu, dan apa sih yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan selama bulan Ramadan biar ibadah kita lebih sempurna di bulan Ramadan. Nah kalau sekiranya kayak aduh ternyata bulan Ramadan hari ini tahun ini tuh ibadah aku kurang sempurna rasanya, di tahun depan jika memang kita dipertemukan ya umurnya, kita lebih mempersiapkan dan menyempurnakannya gitu. Masya Allah ya Pak ya, pembahasan hari ini cukup banyak insight-nya gitu. Gak kerasa juga kita kayak ngobrol cukup lama gitu. Kayaknya udah akhir-akhir ini kita tutup aja kali ya Pak podcastnya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada jargon Pak di podcast Jawara ini. Tagline jargonnya itu tagline podcast Jawara tuh kayak gini: ketika aku nanti sebutkan podcast Jawara, kita sama-sama jajak, wacana, pakar gitu. Jadi jajaknya tuh di dada, wacananya di pelipis, pakarnya dihempas gitu Pak. Mau langsung atau mau coba dulu? Boleh langsung. Langsung aja ya. Oke. Boleh Pak dilihat ke kameranya. Oke, sama-sama ya Pak. Podcast Jawara, jajak, wacana, pakar gitu. Wah. Keren sekali pembahasan hari ini. Karena ya waktu juga udah cukup lama ya sobat-sobat Jawara. Kita akhiri saja. Terima kasih sudah menyaksikan terus podcast Jawara. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton, dan kalau misalnya kalian punya Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong, boleh banget nanti langsung aja ya kayak drop di komen boxnya di YouTube, di kanal YouTube kita. Kayak terima kasih, mohon maaf sekali jika ada mungkin perkataan atau perlakuan yang kurang mengenakan di Sobat Jawara. Kayak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.